Welcome to Nani. Oke, kembali lagi guys dengan kita dan alhamdulillah kita sudah berganti kostum. Yeay, kita ganti kostum. Tidak lagi baju biru itu lagi. Yes. Berganti juga ya suasananya. Memang insya Allah selalu berganti suasananya. Amin. Oke. So Yes. today kita bakal bicarain lagi sesuatunya dengan tema apa, Mbak Nisa? Temanya tentang financial. Oke. Finance. Oh, Biasanya kalau ngomongin uang nih kayak agak krusial ya teman-teman, karena kita setiap hari transaksi menggunakan uang. Iya benar. Bahkan sebagian ada kalau menarik tentang perceraian gitu ya. Salah satu penyebab utamanya enggak maksudnya tentang keuangan. Sebenarnya dalam artian adalah berarti masih penting itu tentang finance itu gitu. Iya. Dan kita udah nggak bisa tutup mata lagi nih, apalagi kita nih ya yang udah umur inilah pokoknya ya, umur itu yang udah nggak bisa kayak spend money dengan nanti masih ada uang orang tua, atau kayak masih minta orang tua tuh. Sekarang udah ada perasaan segan nggak dari Indonesia? Gimana? Sejujurnya aku sebagai anak pertama ya. Iya. Anak pertama perempuan, pastinya ada rasa-rasa nggak enak gitu minta sama orang tua, karena mungkin dibentuk dari lingkungan keluarga yang fight, tough gitu ya. Jadi kayak ya rasanya kalau misalkan masih minta tuh ada rasa segan, nggak enak gitu. Tapi kalau misalkan udah punya penghasilan sendiri, itu rasanya kayak terus bisa bantu orang tua atau ngasih orang tua atau ngasih adik, itu rasanya kayak wah, ada kebanggaan tersendiri gitu. Yes, right. Kamu sebagai bukan anak pertama? Oke, aku sebagai anak tengah ya. Jadi posisinya sometimes aku dapet dari kakak aku, sometimes aku juga ngasih untuk adik aku. Jadi sebenarnya agak balance gitu ya. Iya, dan tapi memang benar kayak maksudnya, apalagi kalau perasaan kita udah ngasih ke orang tua, atau bahkan sekarang aku benar-benar ngasihnya ke adik aku tuh lumayan gitu, atau bahkan ngasih ke kakak aku. Memang nggak ngasih sih, tapi lebih kayak ngasih makan buat rumah kita. Karena aku ngerantau nih sekarang. Ya, jadi itu benar-benar kayak wow, alhamdulillah aku bisa berada di titik ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Di tengah kita yang sedang merantau ini, tapi kita masih bisa sempet nih buat ngasih sedikit gitu buat semangat anak rantau. Semangat. Oke. Lanjut, kita mau langsung ke topik. Topiknya jadi di unit finance advisor, or you can do it with yourself. Apa tuh artinya? Jadi ini berdasarkan spin ya guys. Jadi ini dia hasil spinnya. Tereng. Oke. Nah itu. Jadi kita akan bicarain kayak apakah kita membutuhkan penasihat keuangan atau kita bisa dengan diri kita sendiri. Oke. Kalau dari Nami gimana? Oke, aku dulu ya. Yeah. Oke, actually sebenarnya kalau untuk umur sekarang of course not. Tapi kemudian karena ya berapa sih uangnya? Insya Allah mau mencapai ya. Mau mencapai 2 digit. Ya maksudnya belum sebaik itu gue sampai kalau butuh keuangan. Cuma karena aku dari dulu tuh agak melek kalau keuangan, karena emang tertarik. Aku dulu sebenarnya suka bisnis, jadi emang mau gak mau sebenarnya sangat tertarik gitu dengan finance. Aku dulu bahkan dari aku SMA akhir tuh aku udah nonton tentang gimana sih spend money, keuangan. Emang kayak kamu tuh berapa persen buat ini gitu. Nah jadi aku sebenarnya untuk sekarang tidak butuh penasihat keuangan, cuma aku butuh penasihat keuangan tapi dalam bentuk video, dalam bentuk referensi, yes, betul, dalam bentuk pelajaran-pelajarannya. Jadi kalau misalnya secara orangnya, karena memang itu juga membutuhkan uang ya guys, kalau kita membayar gitu ya jasa finance advisor itu, sehingga kalau sekarang enggak, cuma tetap mempelajari itu gitu. Jadi do it with myself. Yes. Kalau dari Melisa gimana? Oke, kalau dari aku sama mungkin ya kayak Nami, karena penghasilannya juga belum terlalu besar dan sepertinya aku masih bisa menghandle, tapi ya
kayak gitu menghandlenya ya, masih dalam sepengetahuanku aja. Yes. Dan menarik sih tadi kalau misalkan Nami dari SMA udah ini ya udah buka usaha, udah bisnis, bisnis woman. Amin ya Allah. Nah kalau dari aku sebenarnya yang tidak terlalu melek tentang finansial dari dulu, tapi mungkin setelah bekerja dan mungkin dari merantau waktu kuliah gitu ya. Kan kalau kuliah tuh dikasih uang per bulan sama orang tua, jadi kayak gimana nih supaya saya bisa bertahan di daerah orang ini gitu dengan uang segini gitu. Jadi benar-benar itu learning by doing aja sih, belajar dari setiap harinya atau setiap bulannya aku dikasih uang, terus gimana cara mengaturnya supaya bulan depan itu masih tercukupi untuk bulan depan gitu. Dan untuk sekarang kalau misalkan bekerja, aku memang tipe orang yang mencatat pengeluaran sampai detail. Contohnya misal kayak aku hari ini pengeluarannya makannya apa, bayar parkirnya berapa, tak tulis semuanya, bener-bener tak tulis. Aku tulis semuanya di pengeluaran. Jadi orang Jawa. Iya. Tapi itu memang apa ya, proses sih Nam, karena aku juga manusia yang kadang juga lupa. Jadi nggak sesempurna itu buat menulis, tapi aku berusaha untuk mencatat semua pengeluaran yang ada. Seperti itu. Nah kalau kamu tipe yang nyatet jadi kita bahas nih. Kamu tipe yang nyatet atau enggak? Kalau aku sama Mbak Nisa, aku nyatet keuangan juga. Kamu pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi atau catatan biasa Mbak? Aku sesuai moodku. Jadi aku juga pakai dulu aplikasinya, pakai namanya Money Plus. Kalau nggak salah Money Plus yang gambarnya uang kantong gitu. Karena yang pertama itu lucu. Dan yang kedua bisa di adjust gitu pakai emoticon apa. Jadi lucu banget. Dan itu bisa dilihat per bulannya kita pengeluarannya berapa, terus kita spendnya buat apa aja, kayak kelihatan lah diagram-diagramnya gitu. Berapa persen nih kita pengeluaran kita. Nah aku pernah pakai itu, aku juga pernah pakai Gform. Jadi kalau bener-bener aku udah pakai Gform. Jadi, aku baru nemuin, menarik. Karena kalau di Gform itu kan kita bisa lihat juga kan ada diagram juga kan. Terus aku di situ bisa nyeting nih kira-kira setiap bulan pengeluaran gue apa, makan, bensin, terus kos-kosan gitu ya. Jadi aku taruh ada pilihan-pilihannya. Terus nanti juga kelihatan tuh di diagram Gform-nya. Oh ternyata aku dalam diagram lingkaran itu yang paling banyak keluarnya apa. Terus nanti di bawahnya juga aku tulis tuh keterangan pengeluarannya apa, terus pemasukannya berapa. Jadi kayak menurutku itu juga lumayan efektif untuk melihat pengeluaran kita selain si aplikasi itu ya. Kalau emang mau yang aplikasi yang gratis itu Gform bisa dipakai. Selain itu juga aku pernah pakai yang manual. Aku tulis. Dan itu kayaknya masih ada di buku catatanku gitu. Masih kelihatan pengeluaran di bulan ini segini gitu. Kalau Nami? Ya sama ya sebenarnya. Tapi fun fact, Mbak dari kapan Mbak nulis di buku itu dari kapan? Dari kapan ya? Mungkin sebelum tahu ada aplikasi itu dan sebelum tahu Gform bisa. Masanya kuliah atau SMA atau kapan? Kuliah sih. Kuliah. Oh, fun fact. Jadi aku nulis dari aku SMP. Wow. Jadi karena aku tuh pernah ikut umi aku, kayak umi aku dulu sempat jadi ada bendahara. Beli buku buku yang kayak emang udah ada gitu loh Mbak, tabelnya kayak ini kita debit kredit keterangan tanggal gitu. Terus aku kayak aku juga mau beli ya, mau mencoba nih kalau uang gitu. Nah beli, jadi aku mau nyoba. Tapi memang permasalahannya pada aku tidak konsisten. Ini emang sulit banget guys, sebenarnya gimana ya? Karena kita lupa. Kalau manual apalagi ya, misalnya di buku, kalau di pesantren misalnya apa gitu, ternyata kalau pesantren belinya di luar. Ya mungkin nanti pas balik bisa sih kadang ditulis gitu. Ya kadang tapi nggak semuanya ya, kalau jajan-jajan biasa ini nggak tulis gitu. Nah kalau sekarang sama ya tadi pakainya Monipus itu, dan ya memang, dan itu menurut aku sangat menarik karena dia cantik, jadi kita kayak ada rasa pengen sih. Terus dia bisa alarm coy, makanya bisa notif pemberitahuan kayak apakah kamu sudah menulis pengeluaran? Benar ada kan. Jadi itu bikin membuat kita lebih gue menulis gitu. Cuma lagi-lagi ya notif ya dibanding banyak notif lainnya kadang ya tidak ternotis gitu, sehingga nggak sekonsisten itu juga sih. Jadi kalau ditanya ya nulis cuma ya nulis adanya gitu. Kadang inget, kalau lagi inget nulis, kalau nggak inget ya udah gitu.
setidaknya kita tahu nih pengeluaran terbesar kita. Pokoknya kalau menurut aku ya minimal kita, karena tadi juga ya kayak kita nggak terlalu banyak pengeluaran, kayak nggak terlalu banyak pemasukan pengeluarannya. Jadi dalam artian ya udah nulis sebisa aku, kalau nggak ya udah gitu. Dan pokoknya itu tidak apalagi tentang budgeting. Oh nih nanti abis ini kita bicarain. Apakah kamu orang yang budget atau kita harus cukup ya pokoknya intinya aku nyatet tapi sebisa aku, nggak menjadi patokan. Tapi kadang agak kalau misalnya lagi terpikirkan banget kayak kenapa aku kemarin nggak nyatet, padahal kayak aku harus tahu nih sebenarnya uangnya itu kemana gitu. Tiba-tiba nggak ada gitu. Iya. Untung tapi kalau aku sekarang juga untungnya kita ada riwayat ini kan, transaksi gitu. Itu juga lumayan sih. Bantu banget sih. Kayak ternyata aku kemana ya teman. Oke, ngomong soal budgeting, kamu tipe yang nge-budgeting sampai detail atau enggak? Oke, no, of course. Jadi pernah, ya ngebudgetin. Cuma pada akhirnya kayak ya udah seiring jalannya waktu. ya aku ngebudgetin cuma nggak sesuai karena kan maksudnya akunnya juga satu ya. Jadi kayak oh ternyata yang ini nggak kepakai nih gitu. Udah pakai buat yang lain gitu. Okay. Jadi nggak sebudgetin. Nah kalau sebenarnya mbak, kalau dulu aku pernah nonton di YouTube itu tuh orang ada yang sampai pokoknya mbaknya ini tuh kosan. Jadi beliau budgeting sampai beli atau nggak sih map holder, apa sih buku holder yang jadi uangnya tunai, benar-benar dimasukin. Oh ini buat galon, ini buat masak, ini buat itu. Jadi dimasukin semua. Nah itu kalau itu kan benar-benar budgeting banget ya gitu. Loh kita akun gimana sih kayak jadi kita nggak tahu nih sisa berapa ya buat ini. Kalau kalau kita nggak nyatet secara keseluruhan ya kita mana tahu kita buat ini. Oh ini sisa berapa, ini sisa berapa. Betul. Gitu. Kalau aku sebenarnya juga pernah mencoba teknik itu budgeting, cuma yang nggak berhasil juga karena ya tadi jadi kayak fleksibel aja gitu. Kalau misalkan karena kadang ada pengeluaran yang tidak diduga gitu, bisa jadi kayak entah beli obat atau tiba-tiba ada temen ngajakin nongkrong kemana kan tiba-tiba wah ini bener-bener tapi kan itu balik lagi ke masing-masing orang ya. Tapi kan kadang ya untuk budgeting itu sebenarnya dari pribadi masing-masing aja gitu. Kalau dari aku pernah kayak gitu cuma tidak berjalan dengan lancar, dalam jalan baik. Jadi untuk sekarang ini ya paling budgetingnya ya cuma yang besar-besar aja, misalkan kayak kos-kosan itu pasti, terus misalkan kayak aku ngirim ke adikku berapa gitu, terus sama untuk ini servis motor biasanya aku budgeting gitu juga. Oh itu pasti adegan dewasa yang tidak suka servis motor atau bayar pajak, tapi sebenarnya kalau servis motor rutin ini kayak biasa ya oke lah gitu. Coba kok tiba-tiba mbak harus ganti ini. Aduh. Sebenarnya lebih takut kalau misalkan tahu harga servis motor yang harus dibayar berapa dibanding aku tahu harga belanjaku karena aku nggak ngerti soal motor-motor itu jujur kayak ini harus diganti ya kak. Terus yang menarik lagi tadi yang tentang budgeting kan, kalau mbak yang tadi kamu lihat dia kan pakai uangnya cash ya. Nah sementara anak-anak seperti saya Gen Z ini tidak terlalu suka untuk ambil uang gitu karena kita udah dimudahkan pakai kris gitu. Jadinya ya kadang udah kita tinggal scan aja uangnya udah keluar aja gitu. Jadi kayak sulit untuk membudgetin, tapi mungkin bisa dicoba. Kita langsung ke tips ya, kayak boleh. Kalau dari aku sebenarnya yang pertama tadi terkait budgeting. Menurut aku yang penting adalah kita di awal ketika menerima gajian atau menerima pemasukan itu langsung, kalau aku sebenarnya kalau yang pribadi lain kayak makan atau perintilan lain itu aku nggak terlalu ngebudgetin sih jujur. Tapi aku benar-benar harus ngebudgetin aku berapa persen buat aku tabungan aku, berapa persen buat adik aku, berapa persen buat keluarga aku gitu, buat keluarga. Ya jadi itu sih intinya. Jadi pertama ketika masuk kita harus bisa langsung misahin, oh ini buat tabung, ini buat soalnya itu jadi oh ya udah sisa uang gue segini, udah sisa uang segini aja yang gue kelola gitu. Itu juga mirip banget. Iya kan, jadi itu nggak ada alasan buat ternyata nggak bisa nabung soalnya sih enggak.
nabung terus di awal, Iya. jangan sampai nabung tuh sisaan gitu. Kalau ada sisaan lagi lebih bagus gitu. Cuma di awal dipisahin. Atau yang pertama, terus yang kedua, catatannya juga lumayan penting. Cuma mungkin ya udah sebisa kita aja. Setidaknya nanti kita bisa lihat, apalagi tadi yang pakai persenan dagang itu ya, Iya. itu kan benar-benar bisa lihat oh berapa persen sih buat makan tuh sebenarnya berapa. Soalnya jangan-jangan kita selama ini tuh spendnya terlalu berlebihan di ternyata bukan dimakan malah. Iya. Kalau makan jujur kalau aku sangat apa ya, orangnya nggak apa-apa buat Iya, artinya tapi ada hal lain yang ternyata kok ternyata berlebihan ya spendnya gitu. Akun, kalau bisa akun bank itu juga dipisahin. Benar-benar akun nabung itu benar dipisahin. Jadi akun daily, bank yang buat daily, bank yang buat nabung, atau bahkan ya kalau misalnya dananya khusus sih, atau e-wallet yang lain juga khusus gitu. Terus sih. Oke, aku tambahan aja sih. Selain yang tadi, mungkin teman-teman bisa mengusahakan kekonsistenan ini, karena semua ini tidak akan berjalan lancar kalau kita tidak konsisten dan disiplin. Tuh. Misalnya tadi kan kita udah dapat gaji, terus kita bagi-bagi tuh pemasukan kita di e-wallet atau di bank-bank tertentu. Kadang ya, ini pengalamanku sih, kadang ketika kita udah memisahkan itu tetap kepake gitu. Itu kalau aku. Nah, karena itu kita harus tegas sama diri kita sendiri. Kalau misalnya ini emang budgeting buat, misalkan kalau aku lagi pengen nabung beli laptop nih gitu, ya udah ini buat beli laptop aja, nggak usah diganggu gugat, nggak usah di apa-apain, bisa diotak-atik gitu. Yes. Tapi kadang kayak ya Allah, ini manusia gitu ya. Nah, ini teguran buat aku juga. Jadi emang benar-benar harus disiplin, harus tegas sama diri sendiri. Kalau misalnya itu udah budgeting untuk itu, ya udah gitu, jangan diotak-atik lagi atau dipakai lagi gitu sih. Konsisten dan disiplin. Yes, nice. Terus dan penting jangan sampai kita terlalu pelit dengan diri kita sendiri, apalagi terkait makanannya. Karena aku kita terlalu menabung, terlalu apa, atau bahkan kita bisa spend money di hiburan, tapi kayak buat diri kita sendiri kita pelit. Wah itu no ya guys. Love yourself first. Yes. Oke, mungkin itu aja pembicaraan kita tentang finance advisor ya. Barangkali kita pegang pusing. Tapi menurut aku kita bakal jadi finance advisor di rumah tangga kita. Iya, amin. Memang semoga kita bisa jadi. Mungkin ini kita belajar ya, tadi ya Learning by doing. Yes. Agar kita bisa menjadi finance advisor lebih baik lebih ke depannya, karena pasti ke depan ketika berumah tangga atau berkeluarga lebih baik lagi kan, akun-akun yang harus disiapkan gitu. Pengeluarannya banyak. Oke. Masukannya mungkin juga lebih banyak. Amin. Oke, mungkin itu aja guys. See you again in next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani.